Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya Ibu membagi-bagi videonya. Kenapa? Karena ini sebuah drama. Pada bab ini, drama-drama kehidupan itu pembahasannya cukup kompleks atau pembahasannya harus detail. Kalau misalnya Ibu gabungkan menjadi satu, nanti durasinya terlalu lama sekali, nanti kalian bosan gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam unsur dari sebuah drama. Unsur dari sebuah drama itu ada yang pertama, yaitu tentang alur. Dari kalian mungkin sudah tahu ya alur itu seperti apa. Jadi alur itu adalah menjelaskan rangkaian peristiwa dan konflik yang ada dalam sebuah cerita. Biasanya terletak pada bagian awal naskah. Jadi sebelum ada dialog, sebelum ada percakapan, biasanya ada ceritanya dulu, ada penggalan ceritanya dulu. Nah, itu biasanya akan ketahuan alurnya seperti apa, gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini pun sudah Ibu bahas, tidak apa-apa, Ibu akan bacakan lagi. Ini ada judulnya yaitu Ketika Pangeran Mencari Cinta. Ketika Pangeran Mencari Istri. Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana, namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda pengembara. Dia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Oke, sampai situ kalian nanti akan tahu alurnya seperti apa. Ya, di sini kalian lihat nih, suatu ketika terdapat sebuah kerajaan diperintah seorang raja yang bijaksana, namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, dimulai dari sini kamu akan tahu alurnya seperti apa. Datanglah seorang datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan untuk menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Berarti nanti akan ada seorang pengembara tiba-tiba datang ke taman istana, lalu menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Dan mungkin langsung menegur pangeran. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh si pengembara itu. Selamat pagi Pangeran Arthur. Nah, tergambar nggak sama kalian kira-kiranya? Ada di taman istana, ada Pangeran Arthur yang sedang duduk, lalu ada pengembara yang menghampirinya dan menanyakan, selamat pagi Pangeran Arthur. Itu alurnya akan kelihatan. Dan alur itu biasanya ada di bagian awal sebelum adanya percakapan. Ya, sebelum adanya dialog. Begitu ya. Nah, isinya itu biasanya penggalan cerita, lalu bisa juga konflik awal, lalu bisa juga perkembangan konflik, lalu juga bisa penyelesaian. Nanti kalian akan lebih detail lagi per babak-babaknya atau per segmennya. Kurang lebih seperti ini saja dulu kalian paham ya. Untuk alur itu ada di bagian atas sebelum dialog atau sebelum percakapan ya. Dimana tujuannya itu untuk memberi gambaran sebuah ceritanya itu akan seperti apa gitu ya. Lalu selanjutnya ada penokohan. Nah, untuk penokohan, tokoh itu ada dua ya. Ada tokoh utama dan juga ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu bukan berarti dia berperan sebagai pembantu, bukan. Tapi tokoh pembantu itu adalah tokoh tambahan ya. Pemeran tambahan gitu ya. Yang otomatis mendukung ceritanya gitu. Kalian lihat di sini untuk tokoh utamanya ya. Tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi sentral atau memiliki peran penting di dalam sebuah kisahnya ya. Yang memiliki peran penting dari sebuah kisahnya. Misal dan juga sering muncul nih. Misalnya dalam sebuah cerita Malin Kundang. Kira-kira siapa yang akan menjadi tokoh utamanya? Sudah bisa dipastikan tokoh utamanya itu adalah Malin Kundang. Tidak mungkin sebuah cerita Malin Kundang yang menjadi tokoh utamanya itu adalah tukang yang jualan ikan misalnya. Kan itu ceritanya nanti si Malin Kundang itu datang ke sebuah kampung kan, kampung ada ikan-ikannya gitu, turun dari
perahu, itu kan ketemu sama tukang-tukang ikan. Nggak mungkin tukang ikannya itu yang menjadi tokoh utamanya. Ya, oke, paham sampai sini? Tokoh utama itu adalah tokoh sentral. Tokoh yang memiliki peran paling penting, dialognya paling banyak, dan sering muncul di dalam cerita. Contohnya yang ada di sini. Kira-kira kalian sudah bisa menebak tidak? Siapa tokoh utamanya? Jawabannya adalah pangeran. Pangeran yang akan sering muncul, ya. Bagaimana dengan pengembara? Pengembara itu adalah tokoh pembantu, ya. Tokoh yang membantu membuat cerita itu menjadi lebih hidup. Cerita itu menjadi lebih lebih ada nyawanya gitu. Kalian lihat di sini. Tokoh yang muncul untuk mendukung jalannya sebuah cerita. Misalnya nih ya, dalam cerita Malin Kundang. Di dalam cerita Malin Kundang itu ada tokoh-tokoh yang mungkin sering muncul juga, tapi salah satunya itu adalah ada Malin Kundang, ada Ibu Malin Kundang, dan ada istri Malin Kundang, ya. 3 orang itu saja. Tapi yang lebih sering muncul itu kan Malin Kundang. Bagaimana nasibnya Ibu Malin Kundang dan istri Malin Kundang? Mereka itu adalah tokoh pembantu. Coba bayangin, sebuah cerita Malin Kundang, Ibu Malin Kundangnya nggak ada. Siapa yang nanti mau ngutuk Malin Kundang? Iya kan? Lalu misalnya di dalam sebuah cerita Malin Kundang, istrinya Malin Kundang itu nggak ada. Nah, terus si Malin Kundang kembali ke kampungnya sama siapa? Kan yang meminta Malin Kundang untuk kembali ke kampungnya kan istrinya, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Itulah tokoh pembantu, di mana dia tuh sangat berperan, tapi hanya membantu, mendukung cerita, gitu ya. Seperti pada cerita ini, ketika pangeran mencari istri, siapa tokoh pembantunya? Pengembara. Kalau tidak ada pengembara yang menghampiri Pangeran Arthur, mungkin selamanya Pangeran Arthur kebingungan untuk mencari istri, gitu ya. Selanjutnya kita ke dalam watak. Nah, untuk watak itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada watak tokoh berkembang, ada watak tokoh pembantu, ada watak tokoh statis, dan terakhir ada watak tokoh serba bisa. Kita ke yang pertama dulu. Jadi watak tokoh berkembang itu adalah seorang aktor atau tokoh cerita di dalam tokoh yang ada di dalam cerita itu yang mengalami perubahan nasib. Misalnya nih ya, ceritanya Malin Kundang. Malin Kundang itu kan ada perubahan nasib. Dulunya kan dia miskin lalu menjadi kaya. Iya kan? Dan ada perubahan sifat juga dari Malin Kundang. Dimana dia awalnya itu kan baik, selalu membantu ibunya, anak kesayangan ibunya. Tidak pernah yang namanya jahat sama ibunya. Bahkan dia selalu menolong ibunya untuk mengumpulkan kayu-kayu di hutan. Iya kan? Tapi karena satu keadaan dia pindah ke kota, lalu dia gila akan harta, jadi merubah sifatnya dia menjadi orang yang jahat, bahkan dia tidak mengakui ibunya. Ya, berarti Malin Kundang itu termasuk ke dalam jenis watak tokoh berkembang, di mana ada perkembangan sifat yang awalnya jahat menjadi baik, yang awalnya baik menjadi jahat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan jenis yang kedua yaitu watak tokoh pembantu. Nah, watak tokoh pembantu adalah memiliki peranan penting dalam mendukung sebuah cerita, tapi posisinya bukan sebagai sentral cerita, tapi mendukung jalannya sebuah cerita. Itu yang tadi sudah Ibu bahas di sini ya. Salah satu jenisnya. Di mana tokoh pembantu itu bukan memerankan sebagai pembantu, tapi dia membantu atau mendukung jalannya cerita agar lebih hidup, tapi bukan yang sering muncul gitu ya. Lalu ada watak tokoh statis. Nah, untuk watak tokoh statis itu adalah tokoh cerita yang tidak mengalami perubahan watak. Jika di awal cerita dia menjadi tokoh yang jahat, sampai akhir cerita pun dia akan tetap menjadi tokoh yang jahat. Seperti contohnya adalah ibunya Malin Kundang. Kira-kira masuknya ke tokoh statis nggak tuh? Kan awalnya dia baik ya. Ibu Malin Kundang itu baik sekali. Lalu karena kesal dengan anaknya, lalu dia berubah menjadi jahat dan mengutuk anaknya menjadi batu. Ya. Atau contohnya lagi untuk watak statis ya. Bawang merah, bawang putih. Dari awal cerita bawang putih itu kan selalu sedih, selalu nangis, dia selalu baik intinya. Intinya dia memiliki sifat selalu baik,
terhadap orang, bahkan dia dijahatin juga dia tetap baik gitu loh. Dan sampai akhir cerita pun dia tetap menjadi tokoh yang baik. Berarti bawang putih itu termasuk ke dalam watak tokoh statis. Oke, paham? Lalu ada bawang merah. Bawang merah pun sama. Dari awal cerita sampai akhir dia tetap kesel, jahat, sampai akhirnya dia dia mendapatkan sebuah karma gitu kan ya. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu watak tokoh serba bisa. Kira-kira watak tokoh serba bisa itu apa? Jadi watak tokoh serba bisa itu adalah tokoh yang memiliki peran serba bisa. Misalnya dia seorang raja tapi menyamar menjadi pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Jadi di mana di dalam ceritanya itu ketika di dalam ceritanya itu ada seorang raja, ya, seorang raja yang ingin mengetahui kondisi rakyatnya, dia turun ke kampung, dia turun ke desa, menyamar menjadi pengemis. Berarti tokoh itu termasuk ke dalam tokoh serba bisa karena dia berperan ganda gitu ya. Maksud dalam berperan ganda tuh dia bisa menjadi seorang raja juga tapi dia bisa juga berperan menjadi seorang pengemis. Begitu ya. Oke, sampai sini untuk alur penokohan dan watak, semoga kalian paham. Terima kasih. Lanjut menonton video part 4 ya. Selamat belajar.